Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu lazim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasannya memang agak sedikit beda. Pembahasan tentang rumah tangga yang semoga bisa jadi bekal buat teman-teman yang masih sendiri dan juga bisa jadi ilmu untuk teman-teman yang sudah berkeluarga dalam proses untuk evaluasi diri, memperbaiki lagi hubungan dan hangatnya rumah tangga dengan pasangan-pasangan halal kita, dan semoga kebahagiaan kita bersama dengan pasangan kita bukan hanya sementara di dunia yang semu, tapi juga kekekalan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Temanya saya berikan yang agak sedikit menggelitik ya, teman-teman semuanya. Cocok tapi cekcok. Ini banyak orang yang menganggap, contoh paling sederhana aja deh, kamuflase kebahagiaan yang dipublikasikan oleh banyak orang lewat media sosial. Betul kan? Orang melihat bahwa seolah-olah itu sebagai sebuah kebahagiaan dan rumah tangga yang wah Masya Allah, jalan-jalan ke sana sini ya, kemudian saling melempar pujian dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik itu ada krisis besar yang dialami rumah tangga tersebut sampai berujung pada perceraian. Dan saya juga baru tahu ada salah satu public figure yang hari ini menjadi highlight berita secara online gitu kan. Ya, kita mendoakan semoga Allah berikan ketetapan terbaik, Allah berikan jalan terbaik yang betul-betul Allah ridhoi bagi kemaslahatan rumah tangga mereka. Dan ini jadi pelajaran besar buat kita. Semoga Allah menjauhkan keburukan-keburukan itu dari kehidupan kita dan dari kehidupan rumah tangga kita. Karena begini teman-teman semuanya, saya mau izin berdiri dan saya coba memurojaah lagi pembahasan sebelumnya yang mungkin hadir di majelis saya. Orang modalnya cinta, yang kedua sosial. Ketika momen COVID, ternyata cinta tidak bisa bertahan dan semuanya, sehingga banyak kenapa kita melupakan hal yang ketiga, apa? Yaitu ilmu. Kalau hanya sekedar ilmu tanpa kita memahami konteks-konteks dari ilmu yang kita pelajari, itu pun fatal. Kenapa? Begini teman-teman, bahkan ada seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah yang memiliki seorang istri namanya Zainab binti Jahsy. Zainab ini adalah keturunan Quraisy. Semua dari Nabi jalur dari ibunda Sayyidatina Aisyah Aminah. Sedangkan Zaid bin Harithah adalah seorang mantan budak yang beliau dibebaskan dan kemudian diangkat menjadi anak oleh Rasulullah SAW. Nah, sama Nabi dinikahkan. Orang terpandang dengan orang biasa-biasa saja. Ulama mencatat dalam sejarah pernikahan mereka hanya berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun. Kenapa? Karena Zainab ini lahir dan besar dari kebesaran nama Quraisy, sedangkan Zaid adalah mantan budak. Akhirnya ada ego yang muncul dari seorang Zainab. Nah, ini jadi pelajaran besar buat kita juga, para muslimah, para ummahat, para istri. Nggak boleh dominan di dalam rumah. Nggak boleh dominan di dalam rumah. Lalu apalagi hikmah yang kedua, bahwa ini dua orang adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Zainab soleha, Zaid juga soleh. Apa hikmahnya? Bahwa pernikahan itu tidak cukup hanya dengan soleh dan solehah saja.
Karena buktinya ini bercerai, berpisah. Yang satu ahli masjid, yang satunya lagi ahli komunitas gitu kan, anak pergerakan dan lain sebagainya, nikah. Ini bermasalah nih biasanya. Kaget satu sama lain ketika melihat dan tahu tentang sesuatu yang selama ini nggak dilihat, nggak tahu. Kenapa begitu? Karena kurangnya ilmu. Ilmu positioning kita menjadi seorang istri dan ilmu positioning kita menjadi seorang suami. Karena begini teman-teman semuanya, tingkat perceraian tinggi itu sebetulnya karena kita bukan nggak paham cinta. Kita paham cinta adalah pengertian, cinta adalah kasih sayang, cinta adalah kesabaran, cinta adalah pengorbanan dan lain sebagainya. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak bisa mengekspresikan cinta dengan cara yang tepat kepada pasangan kita. Contoh paling sederhana, cekcok itu biasanya banyak yang muncul karena pola komunikasi suami istri yang buruk. Pola komunikasi suami istri yang buruk. Istri kepinginnya A, yang suami kepengennya B, nggak ketemu. Udah gitu saling otot-ototan satu sama lain. Dan yang paling bahayanya, komunikasi ini nggak mau duduk dalam tempat yang sama. Saya banyak mendapati tentang kasus-kasus yang bahkan sudah di ujung tanduk, teman-teman semuanya. Udah sampai pada tahapan akan terjadi perceraian, ya. Saya cuma mengundang mereka berdua. Awalnya istrinya kontak saya, kontak istri, minta waktu untuk diskusi. Saya bilang silahkan datang ke rumah, tapi wajib berdua. Kalau saya dulu sendiri boleh nggak Ustaz? Kata mereka. Saya bilang boleh, tapi pastikan setelah datang berikutnya ajak suaminya atau ajak istrinya. Karena apa? Begini teman-teman. Saya kalau memfasilitasi orang-orang yang bermasalah rumah tangganya, saya pengen mendengar dari dua sudut pandang. Apa yang menjadi kemauan istri, apa yang menjadi kemauan suami. Akhirnya apa? Saya mengambil sebuah kesimpulan jalan tengah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sikap apa yang harus dilakukan. Rata-rata saya akhirnya mengambil sebuah kesimpulan begini. Rumah tangga bermasalah karena hubungan kita dengan Allah juga bermasalah. Seorang yang rumah tangga kita bermasalah karena hubungan kita dengan Allah juga bermasalah. Tapi Ustadz sholat, tapi Ustadz duduk di majelis ilmu, iya, hanya melepas kewajiban saja. Karena begini, orang-orang yang hubungannya dengan Allah itu baik, maka dia akan belajar untuk memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. Artinya, proses ilmu yang dia cari, dia aplikasikan terhadap pasangannya. Paling sederhana, memperbaiki komunikasinya. Sehingga apa? Ketika tahu istrinya lagi capek, lagi lelah, dia akan tanyakan, sayang, ada yang mau diceritain nggak hari ini? Oh, itu Masya Allah. Kenapa? Suaminya suruh ngaji, biar peka. Iya. Bukan malah komplain, bener kan? Didoain, suruh ngaji, didorong, makin jadi soleh, gitu kan? Ibaratnya gini, laki-laki yang nggak peka itu kayak kanebo garing. Kepake nggak? Nggak kepake. Makanya saya nggak suka laki-laki. Istri saya perempuan, karena laki-laki itu nggak peka. Jadi, teman-teman semuanya, inilah masalah besar yang kedua. Apa? Salah satu di antara keduanya pasti nggak peka. Antisosial. Nah, kesalahan kita begini. Saya keluarin satu dalil ya, belum ngeluarin ayat. Quran surat ke-49 ayatnya 13. Kata Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Kata Allah, manusia itu diciptakannya hanya dua, laki-laki dan juga perempuan. Apa lanjutnya? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari ayah dan ibu yang dua ini, laki-laki dan perempuan, dipecah suku-suku dan bangsa-bangsa. Kenapa Allah melakukan ini? Hikmahnya besar. Bahwa dari ayat ini kita sama-sama belajar bahwa kita dengan pasangan kita atau kita dengan calon pasangan kita nanti adalah dua orang yang jelas berbeda latar belakang, berbeda isi kepala, berbeda karakternya. Itu fitrah, itu sunatullah. Makanya saya suka nggak percaya kalau ada perceraian, Ustadz, sudah banyak perbedaan antara saya dengan pasangan saya. Bohong. Karena kita menikah jelas-jelas karena berbeda. Nah sekarang kenapa
masalah itu muncul dan timbul karena kita tidak bisa mengkomunikasikan bahasa kasih kita dengan cara yang tepat kepada pasangan. Jadi seolah-olah kita memaksakan kehendak dan ego kita terhadap pasangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang sering terjadi. Contoh paling sederhana, kalau berkaitan dengan komunikasi. Komunikasinya laki-laki itu lebih kepada solusi. Itu kita harus tahu. Komunikasi laki-laki kepada solusi. Kalau komunikasinya seorang perempuan, itu lebih kepada kondisi dan situasi. Makanya istri lebih cerewet kan Kang Adit? Iya kan? Lebih banyak yang diceritain ya. Kalau kita ketika ditanya A, pasti jawabannya B. Kalau istri yang ditanya A, itu jawabannya ke Z dulu, habis itu ke M, habis itu ke O, muter dia. Itu perempuan. Karena memang yang dia ceritakan adalah situasi dan kondisinya. Dia ceritakan sedetail mungkin. Nah, kalau laki-laki enggak. Nah, di sini juga sekarang jadi masalah. Kenapa? Banyak istri yang menuntut suaminya secerewet seperti dia. Tidak bisa. Contoh paling sederhana. Suaminya keluar. Ngapain? Ngangkat telepon. Di luar rumah. 10 menit nggak balik. 15 menit nggak balik. Baru balik setengah jam. Ditanya dengan muka jutek. Dari siapa? Iya kan? Itu perempuan. Terus, karena belum nikah. Iya. Kalau udah nikah nanti ngerasain. Bagaimana rasanya sakit hati dan kecewa ketika suaminya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, saya bukan doain, itu pasti terjadi. Iya. Nah, suaminya masuk, istrinya nanya, dari siapa? Oh, dari Pak Bambang. Ada yang namanya Bambang nggak di sini? Aman ya, nggak ada. Suami ada yang namanya Bambang? Nggak ada, aman. Dari Pak Bambang sayang. Kenapa kok nelponnya sampai harus keluar rumah? Iya, ini dia cerita lagi ada masalah sama istrinya. Emang kenapa sama istrinya? Itu perempuan. Dia akan terus pengen tahu, padahal bukan wilayahnya. Bukan wilayahnya. Akhirnya apa? Suaminya bilang, sayang, udah itu kan bukan cerita buat kita. Dia cerita karena curhat, pengen butuh pandangan dari ayah sebagai seorang laki-laki. Terus istrinya jawab apa? Oh, jadi ayah nggak percaya sama bunda. Itu tuh yang terjadi tuh, perempuan-perempuan yang seperti itu. Kenapa? Karena dia pengen situasinya itu semuanya clear. Sedangkan suami tek selesai. To the point. Dan ini nggak bisa dipaksakan teman-teman semuanya. Akhirnya apa? Kalau ini aja nggak paham, pasti muncul cekcok. Pasti ribut. Apalagi kalau ternyata suaminya keras. Ya tadi yang dibilang sama tetehnya, nggak peka katanya gitu kan. Kayak kanebo garing, kanebo aja harus dibasahin biar kepake kan gitu. Nah, bagaimana membasahi ketidakpekaan dari seorang suami? Ilmu. Karena Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yang dulu pernah saya sampaikan di Al-Murabi, saya pernah nyampe di sana. Apa pesan dari Imam Ahmad bin Hanbal? Bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu seharusnya lebih utama daripada tubuh kita membutuhkan makan dan minum. Dan ilmu itu seperti air. Bagi apa? Bagi ikan. Ilmu bagi hati itu seperti air bagi ikan. Ikan akan mati tanpa air. Dan hati akan menjadi keras tanpa ilmu. Nah, yang bikin apa namanya hati kita jadi punya manfaat, artinya muncul kepekaan, itu adalah dengan ilmu. Pemahaman yang kemudian diamalkan. Ketika diamalkan, tumbuh keimanannya. Keimanannya terus dipupuk dengan amal soleh yang terus ditambah, maka menjadi hamba yang bertakwa. Saya akan katakan begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah secerdas-cerdasnya manusia dalam menggunakan akalnya. Tapi Nabi adalah sepeka-pekanya seorang suami terhadap istrinya. Selembut-lembutnya seorang suami kepada istrinya. Bahkan kalau istri lagi dinasehatin, terus motong, apa bahasanya, mencela, iya, nyela obrolan suami, itu sunatullah. Jadi para suami jangan marah. Kenapa? Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu diseperti itu kan sama istri-istrinya. Tapi Nabi apakah marah sama istrinya, membentak istrinya, dan kemudian menghukum istrinya? Enggak. Nabi sangat memahami karakter istri-istrinya.
Dan karakter semua istri-istrinya Nabi itu mewakili semua karakter wanita yang ada di muka bumi ini. Semuanya. Nah, para bunda di belakang, hobinya apa? Hobinya bikin kue. Ada Saudah binti Zam'ah. Itu hobinya bikin kue. Kemudian bisa berkreasi, ya, dari kreasi itu kemudian bisa menghasilkan uang. Maka seperti Zainab binti Jahsy, cerdas, sesekali oboan, gitu kan? Tapi dia cerdas, dia pintar, dia banyak dan bisa menyerap banyak ilmu seperti seorang Sayyidatina Aisyah. Kemudian dia keibuan, penyabarnya luar biasa, ngemong, itu seperti Sayyidatina Khadijah dan lain sebagainya, benar. Itu karakter-karakter itu ada di dalam diri para muslimah zaman sekarang. Makanya Nabi diberikan kesempatan oleh Allah punya istri lebih dari 4. Jumlah semuanya ada 11, ya, karena itu mewakili semua karakter wanita yang ada di muka bumi ini. Makanya Nabi hafal betul. Dan Pak, jangan pelit-pelit untuk nanya kabar istri. Karena Nabi melakukan hal itu. Seperti setiap hari Nabi, sepulang sholat subuh, itu selalu berkeliling ke rumah istri-istrinya. Dan rumah terakhir, disitulah Nabi bermalam. Apa yang ditanyakan Nabi? Bagaimana kabarnya? Bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi hati dan imannya, ditanyain sama Nabi. Jangan pelit Pak, ini baru mau ngasih kabar sama istri kalau di WhatsApp duluan. Iya kan? Itu juga balasnya telat, balasnya lambat. Ketika ditelepon sama istri ditanya lagi apa, udah nanti dulu. Bisa Pak, jangan begitu. Coba sesibuk apa kita sama Nabi? Nabi itu bukan hanya seorang suami, bukan hanya seorang kakek, bukan hanya seorang ayah, tapi beliau adalah panglima perang, seorang guru, seorang murabi, ya kan, seorang sahabat. Kemudian apa lagi? Seorang pemimpin dari sebuah peradaban besar yang namanya Islam. Tapi masih selalu mau menyempatkan dan menjadikan istrinya prioritas pertama setelah beliau keluar dari masjid. Jangan sampai kita ramah sama orang lain, tapi malah marah-marah sama istri sendiri. Betul Bunda? Kembali kalau kayak begitu. Nabi yang mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami itu bukan tentang apa jabatan dan kedudukan dia di luaran. Tapi yang paling penting adalah sikap perilaku dia terhadap istri dan anak-anaknya. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalaupun kita punya perusahaan, seorang direksi, ya kan, seorang direktur, seorang supervisor, manajer dan lain sebagainya, tapi ternyata istri kita masih sering nangis dan sakit hati karena ucapan perbuatan kita, gak punya nilai di sisi Allah, Pak. Masih zong. Percuma kita bagus di luar. Cuman kan kebanyakan dari kita gitu. Asik di luar, tapi cuek di dalam. Seru di luar, tapi bisu di rumah. Kan itu yang sering terjadi. Kebalik, Pak. Dibalik. Dan kalau besok lusa kita sakit ya, stroke aja sampai mau ngurusin. Emang tetangga kita? Kagak ada yang ngurusin stroke-nya kita. Bahkan punten sampai buang air di tempat kita tidur, istri kita yang mau membersihkan, Pak. Tapi ketika kita jag-jag, masih sehat, ya masih gagah, istrinya sering disakitin dan sering dizolimin. Kan itu namanya nggak tahu diri suaminya. Itu kenapa Nabi mengatakan bahwa kebaikan itu harus berawal dari rumah. Dan kebaikan itu harus diawali dengan yang namanya ilmu. Gak akan ada kebaikan tanpa ilmu. Gak akan ada kebaikan tanpa ilmu. Itu kuncinya. Sehingga apa? Kita menjalani rumah tangga kita, oke, cekcok, oke. Tapi cekcoknya nggak pernah sampai keluar dari pintu rumah kita. Jangan sampai dipublikasi secara luas. Saling sindir di media sosial, saling curhat di media sosial, itu udah rusak. Udah rusak seperti itu. Karena apa? Prestasi terbesar iblis terhadap manusia itu ada 2. Yang pertama, merusak ukhuwah. Ini yang pertama. Yang kedua, merusak ikatan pernikahan. Ini kerjanya siapa? Iblis. Dalilnya di Quran surat kedua ayat 102. Kata Allah, "Ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa jauzi." Ya Allah, izinkan saya mencerai-beraikan hubungan rumah tangga mereka. Kata siapa? Iblis minta ke Allah. Dijabah nggak? Dikasih. Dikasih kesempatan sama Allah. Iblis yang jelas durhaka sama Allah aja masih dikasih kesempatan untuk
mencerai-beraikan rumah tangga orang-orang yang beriman. Masa kita yang mengaku beriman nggak mau menggantungkan kehidupan kita kepada Allah? Ketika diuji sama Allah, ya Allah kenapa sulit, kenapa berat, kenapa susah? Ya Allah saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah tilawah Quran, sedekah saya banyak, kenapa suami saya nggak berubah jadi lebih baik lagi? Kenapa istri saya masih sering susah dinasehatin? Kenapa istri saya masih sering susah untuk diingetin dan lain sebagainya? Sederhana. Saya ambil dari sebuah kisah yang sangat luar biasa, dan ini selalu saya sampaikan ketika saya umroh dan berangkat ke Taif. Jadi kalau saya ke Taif, Bunda, kan cerita tentang sejarah Abdullah bin Abbas, itu googling, ketemu. Yang paling penting ketika kita memahami tentang sejarah itu bukan hanya konteks sejarahnya, tapi memahami hikmah apa yang bisa kita ambil, sehingga kita bisa install dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Relevansinya kuat. Kenapa Nabi disebut Khatamul Anbiya? Karena tidak ada lagi ujian-ujian yang akan dialami oleh manusia sampai kiamat kecuali Nabi sudah mengalaminya. Semuanya. Maka solusinya ada di mana? Dalam syariat Islam. Nah, kisah Abdullah bin Abbas ini pernah berjalan bersama dengan Rasulullah SAW di atas unta. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, apa yang disampaikan sama Nabi? Ya bunayya, ihfadillah yahfadka. Wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lanjutan hadisnya, jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah ada di depanmu, di hadapanmu, dan jagalah Allah, selalulah minta hak-hak. Selalulah jaga apa yang menjadi hak-haknya Allah, dan hanya minta kepada Allah, niscaya Allah akan memberi segala apa yang kau inginkan dan lain sebagainya. Kenapa nasihat ini bisa disimpan dan diingat oleh seorang Abdullah bin Abbas kecil, usia 13 tahun, sampai beliau wafat, dan beliau menjadi ahli Quran, ahli hadis, dan salah satu pemuka tokoh agama saat itu. Umar bin Khattab ketika ada masalah yang dipanggil salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa nasihat itu masih terekam dalam memorinya seorang Abdullah bin Abbas dan mengamalkan apa yang dinasihati oleh Nabi? Pelajarannya bukan karena Nabi yang menyampaikan, tapi karena anak kecil ini mengidolakan siapa yang menyampaikan nasihatnya. Pesannya apa teman-teman semuanya? Kenapa istri kita masih sulit untuk diingatkan? Kenapa suami kita masih susah untuk dinasehati? Karena bisa jadi kita bukanlah pasangan idola bagi pasangan kita sendiri. Sederhana jawabannya. Kita kenapa seorang suami ngingetin istri masih susah? Ya karena kita bukan idola. Kenapa? Karena biasanya kita mengingatkan dengan kalimat perintah, bukan dengan keteladanan. Karena seorang istri itu Pak butuh keteladanan. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar perintah, tidak bisa seorang perempuan. Tapi dia akan mengikuti, karena dia makmum posisinya. Dia akan mengikuti imamnya. Kalau imamnya baik, maka ini akan baik. Ini secara fitrah, secara umum, secara standarnya. Wanita akan baik kalau suaminya baik, wanita jadi buruk ketika suaminya tidak bisa menjadi teladan dalam kebaikan di dalam rumah tangganya. Akhirnya apa? Akhirnya dia hidup bebas, tanpa ada sekat dan batasan apapun, bercampur laki-laki dan perempuan, ketika ketemu cipika-cipiki dan lain sebagainya. Itu kan sudah keluar dari kodrat syariat. Kenapa? Karena suaminya kurang ilmu dan istrinya pun kurang pemahamannya tentang ilmu, sehingga apa? Tidak bisa bersikap bagaimana seharusnya menjadi seorang suami dan istri bagi pasangannya masing-masing. Dan saat itu terjadi, maka iblis menang banyak. Makanya saya selalu mengatakan begini teman-teman, kalau ada rumah tangga yang bermasalah, ya cepat selesaikan dan jangan diulur-ulur waktunya. Kenapa? Saat kita bermasalah dengan pasangan kita, itu kemenangan iblis pertama. Kemenangan keduanya kapan? Saat ternyata hubungan rumah tangga kita sudah sampai pada tahapan meja hijau. Puncaknya bagaimana? Ketika diketok palu, bercerai. Maka jin akan kembali kepada pimpinannya. Untuk apa? Mendapatkan setinggi-tingginya penghargaan. Karena sudah mencerai-beraikan ikatan rumah tangga orang yang beriman. Jadi itu prosesnya teman-teman. Saya selalu mengatakan jangan sampai setan menang 2 kali. Jangan sampai jin menang 2 kali. Jangan sampai iblis menang 2 kali, saya bilang. Saat rumah tangganya semakin kering kerontang. Dan apa yang dibutuhin? Kita nggak butuh apa-apa. Kecocokan itu adalah proses yang kita jalani selama bertahun-tahun sampai Allah wafatkan kita sebagai
pemisah antara kita dengan pasangan kita. Kecocokan itu di situ. Karena apa? Dinamika rumah tangga itu kayak yakinkan hati kita tentang siapa yang akan kita pilih. Tapi ta'aruf setelah pernikahan, di dalam bahtera rumah tangga kita bersama dengan pasangan kita, tujuannya untuk apa? Menghadirkan ketenangan bersama dengan pasangan yang sudah kita pilih. Sampai kemana? Sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus belajar untuk mengenal, mencocokkan diri kita dengan pasangan kita. Yang kadang, mohon maaf bunda, suami pulang dalam kondisi capek, kita juga capek di rumah, pengen diperhatiin, ya kan? Pengen dimanjain, pengen ditanya, pengen diogok, tapi kondisi suami lagi tidak memungkinkan, maka turunkan ekspektasi kita dan jadilah pakaian terbaik buat suami saat itu. Bagaimana? Menjadi sebaik-baiknya wanita yang menenangkan hati dan pikiran suami yang pulang ke rumah dalam beban di pundak dan pikirannya yang berat. Saya tahu istri juga pasti pengen diperhatikan seperti itu, tapi saat melakukan kebaikan buat suami, Allah lah sendiri yang akan menenangkan jiwa-jiwa bunda semuanya. Karena kalau kita berekspektasinya sama suami pasti sakit hati. Kan pernah saya bahaskan tentang 8 harapan yang salah tempat. Salah satunya apa? Berharap, kita tuh sering berharap pasangan kita, suami ataupun istri atau bahkan teman-teman kita mengerti jalan pikiran dan jalan hati kita. Kita berharap seperti itu kan? Pasti kecewa, pasti akan sakit hati. Karena apa? Pasangan kita, suami kita, istri kita, dan bahkan teman-teman kita itu kan bukan dukun yang bisa membaca jalan pikiran dan hati seseorang. Bahkan dukun aja juga nggak sampai sejauh itu, kecuali dia punya peliharaan jin. Ini dia. Kan kadang suka kita salah tempat kan? Pengen kaya datang ke dukun lah. Kalau dukun tahu ilmunya dia udah kaya, nggak mau jadi dukun. Betul kan? Itu kalau akal kita sehat. Cuma karena akalnya lagi nggak sehat, datangnya ke situ. Pengen menang pilkada, datang ke tempat kayak begitu. Aduh, kalau tahu cara menang, dukun itu udah jadi presiden kali kan gitu. Gak perlu dia jadi dukun itu. Itulah. Kadang kita cara berpikirnya terlalu pendek ya. Karena terlalu memperturutkan hawa nafsu dan kurangnya ilmu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cekcok itu masih terjadi. Yang paling penting adalah kita terus menyelaraskan frekuensi kita, keinginan kita dengan pasangan kita untuk terus mencocokkan setiap harinya dengan pasangan. Karena nggak selalu bahagia setiap hari. Karena nggak selalu senang setiap hari. Kenapa? Saya pernah membahas ya, yang harus kita yakini dan kita bangun tentang standar bahagia menurut Allah dulu. Biar cekcok itu minim. Tapi kecocokan itu terus dijalanin, dicari, disamakan frekuensinya, diselaraskan terus. Saya pernah sampaikan, standar bahagia itu ada 2. Pertama, Quran surat ke-23 ayat ke-1. Yang kedua, Quran surat kedua ayat 189. Ini untuk menyelaraskannya, teman-teman semuanya. Kita harus meriset ulang dari nilai bahagia menurut Allah, bukan menurut kita. Karena kebanyakan dari kita melihat kebahagiaan itu relatif semuanya. Contoh sederhana, punten, bunda, saya mau tanya di belakang, kalau punya suami ganteng itu bahagia nggak? Kalau suaminya selingkuh, ya nggak bakal bahagia. Itu kesalahan kita. Karena yang namanya kebahagiaan itu berkekalan. Kalau suami ganteng, itu kesenangan. Kayak Kang Hamzah, itu kan? Masya Allah. Itu kesenangan. Karena kalau kesenangan itu, cirinya ya, ketika diambil, pasti akan sakit hati. Pasti akan marah. Itu kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, kalau standarnya adalah standarnya Al-Quran, maka diambil ataupun ditambah oleh Allah, yang muncul adalah syukur. Itu kebahagiaan.
Karena apa? Kebahagiaan itu bisa kita bawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau standarnya betul. Apa? Al-Qur'an. Sama halnya begini, teman-teman. Istri cantik itu kesenangan, tapi istri cantik menutup aurat, ya kan, tidak bercampur dengan laki-laki manapun, apalagi dia taat sama suaminya, berkhidmat sama suaminya, bisa melayani suaminya, itu kebahagiaan. Suami yang ganteng itu kesenangan, tapi suami yang ganteng itu dia paham tentang agama, bisa memuliakan istrinya, sabar terhadap istrinya, maka itulah kebahagiaan. Rumah yang mewah itu kesenangan. Kok iya Ustaz, kesenangan? Iya, karena kalau lagi bocor pasti marah-marah. Apalagi rumah baru bangun, tiba-tiba ada yang bocor, pasti yang dimarahin dan disalahin adalah kontraktornya dan lain sebagainya. Itu kesenangan. Dan akan menjadi kebahagiaan kapan? Saat rumah itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, anak dan keluarga satu sama lain saling ngaji, saling tilawah Quran, saling murojaah hafalan, saling menambah hafalan dan lain sebagainya. Itu kebahagiaan. Punya kendaraan, itu kesenangan. Tapi kendaraan yang dipakai untuk sampai ke rumah-rumah Allah, silaturahmi bersama dengan guru, mendatangi majelis ilmu, itu kebahagiaan. Jadi teman-teman semuanya sudah bisa memahami perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan? Ya, kesenangan itu sementara. Makanya kan ada orang yang lagi stres, mumet dengan pekerjaan Senin sampai Jumat, dia healing katanya biar nggak pusing, ya kan? Padahal sampai ke tempat rekreasinya aja udah pusing dia. Apa? Macet. Iya kan? Itu hanya kesenangan. Dia senang-senang menghabiskan uang. Karena healing terbaik itu ke tanah haram. Betul kan Hamzah? Iya. Ke tanah haram, betul. Sama ibadah, mendekatkan diri kita sama Allah, ya kan? Pulang, makin kangen, berdoa lagi sama Allah, diundang lagi sama Allah untuk menjadi tamu-tamunya Allah. Nah, karena standarnya kebahagiaan yang barusan saya sampaikan itu adalah Quran. Pertama, Quran surat 23 ayat ke-1. Apa yang disampaikan Allah? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Kata Allah, orang beriman pasti bahagia. Kalau ada orang beriman rudet, ada masalah sama imannya. Karena kata Allah begitu. Kalau ada orang beriman baperan, ada masalah sama imannya. Kalau ada orang beriman punya dendam, bermasalah dengan hatinya, maka ada masalah dengan imannya. Kalau ada orang beriman mencela orang lain, memfitnah orang lain, maka ada masalah sama imannya. Dia nggak bahagia. Pencela itu dia nggak bahagia hidupnya. Karena dia nggak mau kelebihan daripada orang lain. Dia apa namanya? Kaluhuran. Apa bahasanya? Hah? Apa bahasanya? Bahasa Sundanya apa? Kelebihan, kaluhuran ya. Maksudnya dia nggak suka ngelihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Apa bahasa Sundanya? Kaluhuran. Ya, kurang lebih kaluhuran ya. Jadi kenapa dia suka mencela, mencaci maki, menjelek-jelekan orang lain, merendahkan orang lain? Karena dia nggak pernah terima kalau ada orang lain yang lebih baik daripada diri dia. Berarti kan ada masalah imannya, dan dia nggak akan bahagia. Nggak akan bahagia. Kenapa? Karena dia bermasalah dengan hatinya. Bukankah hati itu tempat bersemayamnya keimanan kita? Bukankah hati itu ketika dia baik, maka semua perilaku dan sikapnya juga akan baik? Maka standar pertama dari bahagia yang Allah sampaikan adalah keimanan. Nah, kenapa keimanan? Nanti saya kaitkan dengan mukadimah awal tadi. Saya ambil dua saja. Dalam rukun iman yang 6 itu ada iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar. Kenapa saya pasangkan dua hal ini? Qada dan qadar itu aturan dan ketetapan Allah. Bahasa sederhananya takdir yang sudah ditetapkan sama Allah. Nah, bagaimana kaitannya dengan ini? Ini masih masuk iman ya. Belum yang keduanya, belum. Bagaimana kaitannya dengan ini? Ketika pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka jangan cepat-cepat untuk kecewa dan sakit hati. Kembalikan lagi kepada Allah bahwa maaf, suami tiba-tiba nyakitin. Maka langsung dimunculkan keimanan ini apa? Ya Allah, rasa sakit hati ini muncul karena Engkau yang mengizinkan. Itu yang pertama. Ya Allah, rasa kecewa ini hadir dalam hatiku, ya, karena apa? Karena Engkau yang mengizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa rasa sakit hati ini muncul di dalam jiwaku ya Allah? Kenapa kecewa? Kenapa marah? Karena Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa Allah mencintai kita dengan masalah. Mencintai kita dengan
masalah, dengan ujian. Karena dengan ujian, bukankah kita makin dekat sama Allah, makin benar ibadahnya, makin menikmati ibadahnya, betul kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa rasa sakit ini ada? Kenapa rasa kecewa ini ada di dalam hati kita yang muncul dari orang terdekat kita siapa? Pasangan kita. Orang terdekat kita siapa? Orang tua. Orang terdekat kita siapa? Teman-teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah karena Allah pengen mengajarkan kepada kita, kamu disakitin, sakitkan, nggak enak kan, maka jangan pernah menyakiti orang lain. Itu iman namanya. Karena sudah menakar semuanya dan mengembalikan lagi semuanya kepada Allah. Lalu yang keempat apa? Kenapa rasa sakit ini ada? Kenapa rasa kecewa ini ada? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan hanya dengan pahala sholat dan puasa dan lain sebagainya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, itu orang-orang yang punya keyakinan seperti itu pasti hatinya bahagia. Gak akan pernah dendam, gak akan iri, gak akan dengki. Apalagi sampai dia sedih ketika melihat orang senang dan senang melihat orang sedih. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Allah sebaik-baiknya pencatat takdir dan pemberi ketetapan kepada kita sebagai makhluknya. Dalam satu hari 24 jam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kurang lebih 18 jam, kita terjaga matanya, pasti nggak semuanya menyenangkan, pasti nggak semuanya bahagia, pasti nggak semuanya tertawa kita. Ada momen-momen di mana kita merasa sebel, merasa kehel, merasa pingin marah. Terhadap apa? Sikap dan perilaku orang lain. Maka kalau ingin bahagia itu ada di dalam hati kita, dan contoh standar iman yang merupakan standar kebahagiaan menurut Allah adalah mengembalikan semua rasa itu kepada Allah. Makanya ayatnya bunyinya di Quran surat kedua, ayat 45 itu bagaimana? Wasta'inu bisabri wa sholat. Apa sabar itu? Sabar itu menahan diri. Jadi ketika diuji, tahan dulu. Ketika dicaci maki, jangan pengen cepat balas. Ketika dihianati, jangan pengen cepat balas. Ketika dilukai, disakiti, jangan pengen cepat balas. Itu kata Allah. Karena apa? Karena semua yang terjadi, rasa sakit hati itu terjadi dengan izinku, kata Allah. Itu iman. Mengimani qada dan qadar. Itu terjadi semua dengan izinku. Maka hiburlah dirimu dengan memperbanyak sujud kepadaku. Allah begitu. Saya menyederhanakan ayat ini. Lanjutan ayatnya di ayat ke-46. Saya selesaikan dulu yang ayat 45. Kata Allah, aku tahu itu tidaklah mudah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kan kata Allah gitu. Jadi Bunda, teman-teman semuanya, Allah tuh kayak gini nih. Nih rumusnya begini. Musibah atau ujian dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, musibah atau ujian itu terjadi konsepnya atas izin Allah. Dan ketika musibah ini menimpa dia, kita dikasih dua jalan sama Allah. Jalan pertama jalan fujur, jalan kedua jalan takwa. Jalan fujur contohnya apa? Ngeluh. Iya kan? Itu jalan fujur, jalan kemaksiatan. Kalau jalan takwa, makin dekat sama Allah atau ibadah. Nah, teman-teman semuanya, segala musibah dan ujian terjadi dengan itu Allah. Nah, Allah pengen memberikan penilaian kepada kita saat masalah ini terjadi sebagai seorang manusia, mana jalan yang kita pilih? Jalan ngeluh atau jalan fujur atau jalan ibadah? Kalau jalan ibadah akan semua masalah ini dengan kalimat apa? Ayat ke-46 dari surat Al-Baqarah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu hakikatnya, teman-teman. Jadi kalau saya sambungin surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 ini, kata Allah begini. Saya sederhanakan ya. Kata Allah, ketika kita ada masalah, ketika kita diuji sama Allah, apapun ujiannya, ya, apapun ujiannya, kata Allah, tahan diri dulu untuk melakukan perbuatan dan sikap yang buruk. Kata Allah. Lalu apa selanjutnya? Luahkan kekesalanmu, luahkan amarahmu, luahkan kesedihanmu dengan cara apa? Memperbanyak sujud kepadaku. Kata Allah apa lagi? Aku tahu itu gak mudah. Aku tahu itu gak mudah. Kata Allah. Kan ayatnya begitu. Itu tidaklah mudah kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu?
orang-orang yang menikmati ibadah sholatnya. Ini bukunya ada nih. Rahasia-rahasia sholat. Ini kayaknya ada ayat-ayat tentang bagaimana menghadirkan kenikmatan saat mengerjakan sholat. Nah, kata Allah, bagaimana cara kita biar bisa menikmati sholat kita? Di ayat selanjutnya, ayat 46-nya, yaitu mereka yang ketika berdiri, yakin Allah melihat dia ketika dia tidak bisa melihat Allah di hadapannya. Bahasa sederhananya apa? Kalau kata Nabi, sholatlah, anggaplah itu sebagai sholat terakhirmu. Sehingga kita bisa menikmati dari takbir sampai salam. Maka apapun masalah yang Allah berikan, ketidakcocokan itu tidak akan muncul. Kalau ternyata komunikasi kita dengan Allahnya baik, maka nanti kita bisa mengkomunikasikannya juga dengan cara yang baik kepada pasangan. Itu PR-nya. Banyak orang yang baik komunikasinya kepada Allah, tapi nggak bisa mengkomunikasikannya kepada pasangan. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita tidak mengenal dan belum pasangan kita yang sebenarnya. Apa pengasuhan dari orang tuanya dahulu seperti apa? Itu PR berikutnya, teman-teman. Karena ini berkaitan masih dengan iman. Karena Allah menetapkan segala kehidupan itu sudah dengan ukuran dan takarannya. Maka kita harus belajar mengetahui tentang apa? Tentang kehidupan pasangan kita ke masa belakang. Bukan untuk buka aib, bukan. Tapi kita mengetahui bagaimana ayahnya mendidiknya, bagaimana kedekatan dengan ibunya, ya kan? Ketika seorang anak laki-laki dekat dengan ayahnya, maka dia punya prinsip-prinsip dalam kehidupan yang harus dia jaga. Kemandirian, kepercayaan diri. Nah, ketika seorang anak laki-laki dekat dengan ibunya, dia bisa memperlakukan wanita dengan cara yang baik. Kenapa? Dia sadar ibunya adalah seorang perempuan, maka dia tidak mau menyakiti istrinya sebagai seorang perempuan karena dia tahu ibunya adalah seorang perempuan. Itu kalau kedekatannya secara mental, jiwa. Bukan hanya kedekatan secara fisik, benar. Tapi betul-betul dekat dengan ibunya. Bagaimana dengan anak perempuan? Ketika anak perempuan dekat dengan ayahnya, maka ayahnya akan dijadikan standar untuk dia mendapatkan seorang suami. Karena seorang ayah itu jarang saya temuin berbuat zolim kepada anak perempuannya, kecuali ayahnya nggak punya agama. Contohnya apa? Anak kandung diperkosa sampai hamil. Banyak kan kasusnya. Dan anak perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Dan ketika anak perempuan dekat dengan ibunya, apa yang akan terjadi? Dia akan menyerap sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri ibunya. Kasih sayangnya, welas asihnya, penyabarnya, dan lain sebagainya. Ini proses ta'aruf, teman-teman semuanya. Sehingga ketika misalkan itu tidak didapati sama pasangan kita terhadap orang tuanya, belajarlah menjadi versi terbaik untuk mendampingi pasangan kita. Contoh paling gampang bagaimana? Seorang suami, dia nggak dekat dengan bapaknya, punya hutang pengasuhan. Maka belajarlah menjadi istri yang bisa menjadi ibu bagi suaminya. Ibu dalam tanda kutip ya, bagi suaminya. Karena seorang ibu itu kan penyabar. Sabar menghadapi suaminya yang kadang-kadang tantrum. Emang suami tantrum ada. Karena gini teman-teman, yang saya amati di sependek ilmu saya, laki-laki yang punya hutang pengasuhan itu diantara cirinya, satu, kalau marah dia impulsif, dikeluarin semuanya, marah sejadi-jadinya, bahkan nggak menganggap bahwa istrinya adalah wanita yang sudah mendampinginya berpuluh tahun selama ini. Yang kedua, silent treatment, ngediemin istrinya berhari-hari. Ini orang-orang bermasalah. Bermasalah dengan pola asuh dari orang tuanya. Nah, kalau punya suami yang modelan begini, maka istrinya harus belajar seperti Asia. Sabar. Karena apa? Suaminya cuman keras, dia cuman punya hutang pengasuhan, tapi dia masih sholat, dia puasa. Dia juga masih mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Oh, bukan Firaun kan? Nah, itu yang jadi PR-nya teman-teman semuanya. Kadang banyak istri yang tidak cukup sabar ketika mendampingi suami yang seperti ini. Padahal mereka diakadkan sama Allah, cocok dengan izin Allah, menikah dengan izin Allah, tapi mereka tidak mau saling belajar dan mengilmui diri tentang hal-hal yang tidak kelihatan di depan mata. Sehingga apa? Cekcoknya sering muncul. Istrinya pengennya ke kiri, ya kan? Suaminya pengen ke kanan, nggak ketemu. Karena apa? Satu sama lain tidak saling mengenal, sehingga jauh dari kebahagiaan.
karena tidak mengimani bahwa semua terjadi dengan izin Allah. Yang kedua standar bahagia teman-teman adalah takwa. Allah berfirman di Quran surat kedua ayat 189, apa kata Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, pasti kalian akan bahagia. Apa kaitannya takwa dengan cekcok ini dalam kehidupan rumah tangga kita, dengan masalah kehidupan rumah tangga kita? Kita buka Quran surat ke-65, surat At-Talaq. Ayat ke-2 sampai ayat ke-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, "Hei hambaku, setelah kalian beriman, tingkatkan keimanan kalian dengan memperbanyak amal salih, sehingga kalian mendapatkan kedudukan bertakwa di sisiku," kata Allah. Maka saat kalian bertakwa, aku akan bentangkan solusi dan jalan keluar dari semua masalah yang hadir dalam kehidupan kalian ataupun dalam kehidupan rumah tangga kalian. Itu kata Allah. Cuman kan kebanyakan kita nggak, itu lagi, balik lagi, cuman kebanyakan dari kita nggak nggak yakin. Percaya tapi nggak yakin. Itu yang masih jadi PR. Sehingga dia belum merasakan manisnya kebahagiaan dalam menjalani kehidupan bersama dengan pasangan atau dengan teman-temannya atau dengan keluarganya. Siapa? Orang tuanya. Karena tidak menjadikan standar iman dan takwa sebagai standar utama dia untuk bahagia. Kenapa iman? Karena semua terjadi sudah dengan izin Allah. Dia nggak stres akhirnya. Bahkan sekalipun dia kesandung dan kemudian berdarah, ya kan? Yang nggak usah kesandung deh, itu jarang terjadi sekarang. Sakit gigi, iya kan? Sakit gigi, banyak dari kita ngeluh apa bersyukur? Makanya nggak bahagia. Tapi kalau begitu sakit gigi datang, terus hatinya mengeluarkan statement apa? Ya Allah, sakit gigi ini terjadi dengan izinmu. Oh, Masya Allah. Nanti itu husnuzonnya gampang. Baik sangkanya sama Allah gampang. Contohnya gimana? Ya Allah, untung cuma sakit gigi. Iya kan? Itu masih bersyukur itu. Dan sakit gigi ini adalah cara engkau untuk menggugurkan dosa-dosa yang terjadi lewat mulut saya. Yang tidak bisa dihapus hanya dengan sholat dan puasa dan lain sebagainya. Itu bahagia akhirnya teman-teman. Sehingga apa? Sakit giginya dia tidak tidak membatasi dia untuk memperbanyak amal soleh. Nah, sekarang saya mau ngerangkum, mau ngambil kesimpulan teman-teman semuanya. Cocok tapi cekcok. Kenapa? Sederhana. Karena mereka tidak mengimani dengan sepenuh hati tentang qada dan qadar Allah dan tidak mengimani Allah sebagai sebaik-baiknya perencana. Dan kita pun tidak mengenal pasangan kita sebagaimana harusnya. Sehingga pola komunikasi kita dengan pasangan kita bermasalah. Antara suami dan istri bermasalah. Pola komunikasinya. Kalau pola komunikasinya sudah bermasalah, jangan harap rumah tangganya sehat. Jangan harap rumah tangga sehat. Kenapa? Karena rumah tangga itu 70%-nya adalah komunikasi, ngobrol. Ngobrolnya seorang suami nggak harus banyak seorang istri ngomong. Tapi setidaknya ketika seorang suami sedikit ngomong, banyak-banyaklah mendengar cerita dari istri. Itu maksudnya. Cuma yang jadi masalah ini kebalik. Apa kebaliknya? Istri banyak ngomong tapi sedikit ngedenger. Bener kan? Itu yang jadi masalahnya. Seharusnya banyak ngomong, banyak denger. Karena jumlah telinga lebih banyak daripada jumlah mulut. Seharusnya begitu teman-teman. Artinya banyak dengar itu apa? Mau diingetin, mau diajak pada kebaikan. Yang ketika dinasehatin itu kadang suka motong, kadang suka tapi bikin suami greget, bikin suami gemes gitu kan. Belajarlah juga untuk lebih banyak mendengar daripada bicara. Karena ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita juga mendengar. Maka lebih banyak mendengar itu lebih menyelamatkan lisan kita. Karena makin banyak kita ngomong sebagai seorang istri, nanti yang muncul ada ketidakbersyukuran. Kalau sudah tidak bersyukur, ya kan, neteli, mencekurang namanya, gitu ya. Nanti egonya suami muncul. Dia nggak terima, seolah-olah bahwa banyak dosa yang pernah dia lakukan daripada kebaikan yang sudah dia torehkan. Akhirnya apa? Buntreng, ribut, rame. Itu kan apa? Ego. Komunikasinya buruk.
Keimanan kepada Allah dan qadarnya juga bermasalah. Sehingga jangan berharap menjadi orang yang bertakwa. Kalau jauh dari ketakwaan, maka mustahil akan mendapatkan jalan keluar di hadapan mata. Yang ada apa? Keluh kesah kesana sini, pasti akan makin rusak rumah tangganya. Maka dari mana harus memperbaikinya? Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu mutlak. Itu mutlak, teman-teman. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya sebatas melepas kewajiban, tapi betul-betul berkualitas hubungan kita dengan Allah. Lewat apa? Ibadah sholat. Karena setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, Allah minta kita untuk sujud. Allah minta untuk sujud. Dan bukankah saat ada masalah kita bisa menikmati sholat kita? Betul kan? Nah, kenapa sekarang tiba-tiba ketika masalahnya diangkat sama Allah dan kemudian dikembalikan lagi dengan masalah yang sama? Jawabannya sederhana. Lagi ada masalah kita bisa khusyuk, masalahnya dicabut sama Allah, lupa khusyuknya. Akhirnya dibalikin lagi sama Allah. Masalahnya yang sama lagi. Berarti nggak naik ke, ya Alhamdulillah. Berarti nggak naik kelas, ya Alhamdulillah. Kalau bahasa anak sekolahnya apa? Remedial. Rapotnya merah semua. Malu dong. Malu seharusnya sama Allah. Itu yang pertama. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubungannya bagaimana? Apa yang harus diperbaiki? Ibadah sholatnya. Yang kedua, apa yang harus diperbaiki? Komunikasi kita dengan pasangan. Seorang suami harus lebih banyak belajar mendengar, dan seorang istri harus lebih banyak memahami. Jadi jangan pengen dipahamin terus, jangan pengen disayang terus. Ada momennya kita juga memberikan perhatian dan pemahaman kepada suami kita. Seperti siapa? Khadijah. Bunda, saking istimewanya Khadijah, Bunda. Bahkan sampai malaikat Jibril memberikan salam yang datangnya dari Allah langsung. Saya mau tanya Bunda kalau dapat salam dari presiden seneng nggak? Dapat salam terus diundang ke istana buat makan bareng sama keluarga. Itu seneng banget. Mungkin nggak bisa tidur, ya. Beli bahannya bukan lagi di pasar baru, tapi di butik yang memang bisa menghasilkan, bisa memberikan baju dengan kualitas terbaik. Karena ini belum tentu terjadi berkali-kali dalam kehidupannya. Mungkin bisa hanya sekali dalam seumur hidup. Bagaimana kalau itu salamnya datang dari Allah langsung? Dan itu yang terjadi sama seorang Khadijah. Apa kalimatnya? Nah, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah menitipkan salam kepada Khadijah. Dan Allah sudah membangunkan istana di dalam surga yang di dalamnya tidak ada letih dan lelah serta tidak lagi berisik. Paham nggak maksudnya? Kenapa tidak ada lagi letih dan lelah? Karena Khadijah selama membersamai Nabi itu letih dan lelahnya sangat luar biasa. Dan surga itu tempat kita istirahat. Bunda membersamai suami, para suami membersamai dan menemani istri, saya tahu itu capek. Tapi capeknya cuma di dunia. Kalau besok lusa kita meninggal, udah nggak capek lagi. Betul kan? Sama kayak kalimat, sampai kapan kita sholat? Sampai kapan kita menutup aurat? Sampai kapan kita belajar seperti ini? Sederhana jawabannya, sampai mati. Kalau besok lusa kita mati, selesai, tidak lagi belajar, selesai, tidak lagi sholat, selesai, tidak lagi kita harus letih dan capek saat membersamai pasangan halal kita. Sederhana itu sebetulnya. Cuman kan kadang kitanya lebih cenderung pada baper, ya kan? Pengen prioritas utama, pengen didahulukan. Kadang nggak habis pikirnya begini. Allah kasih ujian baru seminggu, 2 minggu, lupa bahwa dia bertahun-tahun diberikan kebahagiaan sama Allah. Betul kan? Bukankah ini gambaran ketidakbersyukuran kita sama Allah? Kisah Nabi Ayub alaihissalam yang masyhur, ya kan? Ketika diuji dan istrinya mengatakan, wahai suamiku, bukankah engkau adalah seorang nabi dan seorang nabi doanya mustajab? Jawab Nabi Ayub apa? Betul, wahai istriku, aku adalah seorang nabi dan doanya seorang nabi itu mustajab. Istrinya bertanya lagi, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah meminta untuk kesembuhan penyakitmu? Apa kata Nabi Ayub? Istriku, berapa lama kita bahagia? Berapa lama saya sakit? Baru belasan tahun, wahai suamiku. Lalu berapa lama kita bahagia? 20 tahun,
kurang lebih kita bahagia. Apa kata Nabi Ayub? Izinkan saya menikmati rasa sakit dan ujian ini sama lamanya seperti Allah memberikan kebahagiaan dalam hidup saya. Coba hidup kita kayak gitu. Lagi diuji sama Allah, ya Allah, ini adalah ujian darimu, cara engkau menyayangiku, cara engkau menghapuskan dan menggugurkan dosa di dalam diriku, maka izinkan hamba ya Allah bisa menikmati setiap ujian demi ujian dalam hidup ini, sebagaimana engkau hujani kehidupan ini juga dengan segala nikmat dan karunia tanpa batas selama ini. Betul. Nah, itulah orang-orang yang di dalam jiwanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Komunikasinya bisa baik dengan sesama karena komunikasi dengan Allahnya juga berkualitas, baik semuanya. Lalu yang ketiga apa? Setelah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang kedua memperbaiki komunikasi kita, yang ketiga sama-sama belajar thalabul ilmi. Biar frekuensinya sama, biar pemahamannya sama, biar isi gelasnya sama, ya kan? Sehingga apa? Mudah untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Cekcok ada. Tapi masalah yang muncul dalam rumah tangganya nggak pernah keluar dari pintu rumah. Pasti selesai. Kalaupun misalkan ada komitmen bersama, suami istri ngomong, Ma, izinin aku untuk sendiri dulu untuk berpikir. Silakan mama di kamar, aku di ruang tamu atau di kamar anak-anak. Yang penting ada obrolan. Jangan sampai kita sebagai seorang suami tiba-tiba diem. Ngediemin istrinya berhari-hari. Ya Allah, bayangin kalau ibu kita diperlakukan itu sama bapak kita, sedih kita, pasti marah kita, nggak terima, pengen ngelawan, tapi bapak lebih kuat daripada kita, dan kita nggak mau durhaka sama bapak kita. Akhirnya apa? Sikap nggak beraninya seperti itu ditahan seumur hidup dia, dan dia lontarkan, dia keluarkan kepada seorang yang jauh lebih lemah daripada dia. Siapa? Istrinya. Itu gambaran hutang pengasuhan begitu. Ngelihat bapaknya dulu bermurah-murah, genit, ganjen, dekat sama perempuan. Nah, itu anaknya kalau nggak punya ilmu agama dan nggak punya rasa takut kepada Allah, selingkuh dia. Karena melihat bapaknya melakukan hal yang serupa sebelumnya. Nah, ini butuh ilmu teman-teman semuanya untuk menguatkan satu sama lain. Yang ketiga, yang terakhir, senantiasa berdoa sama Allah. Allah ya muqallibal qulub, dan Allah sebaik-baiknya penjaga. Terakhir, saya sampaikan begini, teman-teman semuanya. Allah berfirman di Quran surat Asy-Syu'ara. Ada Asyura, ada Asy-Syu'ara, ya. Ini Asy-Syu'ara. Ayatnya ke-80. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yasfi'in. Kata Allah, dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Nah, sakit di sini bukan hanya sekedar sakit fisik. Yang paling utama adalah sakit dari non fisik. Apa? Mentalnya kita, kolbunya kita, hatinya kita, jiwanya kita. Maka tidak ada yang bisa menyembuhkan itu semua kecuali Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan sakit mental itu menjadi salah satu sebab terjadinya kerenggangan antara hubungan kita dengan pasangan. Sakit apa? Batinnya. Luka di batin tadi. Luka pengasuhan. Bahasa kerennya apa? Inner child. Inner child, bahasa kerennya teman-teman semuanya. Kalau saya lebih mengambil istilah hutang pengasuhan. Kenapa jadi hutang? Karena seharusnya anak itu dia punya gelas, dia itu gelas, ya, yang seharusnya penuh dengan kasih sayang ibu dan bapaknya, ternyata hanya terisi setengah. Sisanya yang setengah itu hutang. Itu hutang. Dia nggak mendapatkan perhatian saat kecil, begitu besar dia akan cari perhatian di luaran. Itu sering terjadi teman-teman semuanya. Maka kita butuh ilmu. Dan ilmu itu yang menuntun kita untuk lebih dalam mengenal siapa pasangan kita yang sebenarnya, bagaimana pengasuhannya dahulu, sehingga kita bisa mendampinginya dan bersabar dengan segala kekurangan yang ada di dalam dirinya. Sehingga apa? Cekcoknya ada,
tapi kecocokan itu tetap menjadi sebuah sinergi yang Allah jaga sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup dan ya. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Saya mendoakan semoga teman-teman semua yang masih single, Allah berikan jodoh terbaik, jodoh yang bisa sama-sama mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menjadi seorang suami, yang sudah menjadi seorang istri, suami bisa menjadi teladan dalam kebaikan, istri menjadi tempat ternyaman untuk suami selalu kembali dan pulang, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang salih dan salihah, dan Allah jauhkan dari berbagai macam fitnah yang hanya akan merusak keutuhan dari rumah tangga kita. Allah sehat afiatkan, Allah luaskan rizkinya, dan Allah berikan keberkahan dari setiap rizki yang Allah amanahkan, dan Allah sehat afiatkan guru-guru kita yang lain. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita, dosa dari sahabat dan teman-teman kita, dosa dari orang-orang yang pernah mencela dan mencaci maki kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin. Haddanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.